Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rainaldo Johannes Kurniawan dan sekarang kita masuk ke video terakhir kita ya untuk series pembelajaran materi TKA Matematika Wajib untuk level SMA. Oke, sekarang kita belajar tentang kombinatorika ya atau em, kata kerennya dari ini ya, kaidah pencacahan dan peluang gitu. Tapi peluangnya di sini nggak dibahas sih ya. Dari kisi-kisi aku lihat kalian cuman perlu untuk belajar kaidah perkalian dan juga penjumlahan, kemudian permutasi dan juga kombinasi. Oke. Di sini kita langsung aja masuk ke yang dari basic dulu nih ya, filling slot. Jadi filling slot tuh artinya kalian tinggal ngekali-kaliin aja gitu. Oke, ini aku punya dua contoh soal ya. Ini nggak ada rumus pasti, jadi kalian perlu untuk banyak-banyak latihan sih ya. Oke, misalnya dari nomor pertama dulu nih. Berapa banyak bilangan 3 digit dari dari angka-angka 0, 1, 3, 5, dan 7. Kemudian ada syarat nih ya. Kalian bisa nyusun ini, tapi ada syarat gak boleh berulang gitu digitnya. Oke, berarti kalian nyiapin dulu nih slot-slotnya ya. 1, 2, 3 ya, berarti kalau bilangan 3 digit di mana tempat pertama ini ratusan, ini puluhan, dan ini untuk yang satuan. Oke, misalnya di sini kan ada angkanya 0, 1, 3, 5, 7. Kita pilih dulu untuk di tempat ratusannya. Berarti boleh apa aja nih? 0 boleh nggak menurut kalian? Jelas enggak ya, karena kalau tempat ratusannya diisi angka 0 jadinya bukan angka ratusan dong ya. Jadi haruslah 1, 3, 5, dan 7 nih yang memenuhi ya. 1, 3, 5, dan 7 nih yang memenuhi. Jadi ada 4 angka. Kemudian yang puluhan nih. Misalnya dari angka 1, 3, 5, 7 salah satu udah dipilih ya, misalnya angka 3 gitu. Berarti sisa 1, 5, 7. Tapi jangan lupa angka 0-nya sekarang udah boleh dipakai gitu ya di tempat puluhan. Jadi ada 4 angka lagi gitu. Tempat satuan misalnya tempat puluhan ini udah dipakai 1, misalnya si 0. Berarti sisa 1, 5, dan 7 ya yang boleh dipakai gitu. Jadi tersedia 3 bilangan. 3 angka maksudnya. Tinggal dikaliin semuanya, jadinya dapat 4 kali 4 itu 16, kali 3 jadinya 48 ya. Kemudian lanjut ke nomor 2 nih. 2 nih mungkin agak sedikit menjebak gitu ya. Jadi ada seseorang bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B gitu ya. Nah, dari A ke B itu ada 4 jalur. Dari B ke C ada 3. Berapa banyak jalur yang bisa dipilih untuk bepergian dari A ke C? Ya, tapi melalui kota B pastinya. Dan kembali lagi ke kota A jika jalur pulangnya harus berbeda dari jalur pas dia pergi. Kita ilustrasiin dulu aja. Jadi dari A ke B itu ada berapa tuh tadi dia bilang? Ada 4 jalur ya. Oke. Jadi ini jalur pertama, jalur kedua, ketiga, keempat ya, ada 4 jalur. Kemudian ke C nih ada 3 ya. 1, 2, 3 ya ke C. Oke, misalnya pas pergi dulu ya, kita hitung filling slotnya pas dia pergi dulu. Nah, berarti ini dari A ke B sama dari B ke C ya. Dari A ke B kita bisa milih 4 gitu ya. Dari B ke C kita bisa milih 3 tentunya. Sekarang urusin dari C ke B nih. Nah, pas pulang tuh dia nggak boleh milih jalur yang sama. Jadi yang awalnya 3 jalur tersedia gitu ya. Satu udah dipilih misalnya yang paling atas gitu ya. Nah, yang ini. Berarti yang boleh dia lalui yang mana tuh? Berarti cuman yang ini dan yang ini ya. Jadi cuman 2 pas dia pulang. Dari C ke B. Dan dari B ke A ngurang juga. Dari awalnya 4 jadi 3. Tinggal kaliin aja semua. 12 kali 6 jadinya 72. Cara untuk memilih jalurnya gitu ya. Oke, ini filling slot ya. Paling harus perlu banyak-banyak latihan aja. Jadi kebiasa untuk syarat-syaratnya gitu. Next, bahas permutasi. Yang pertama dulu. Jadi memilih R unsur dari N. Clue-nya dia tuh ada jabatan. Dengan rumus NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Oke, misalnya aku punya contoh soal. Dalam suatu organisasi beranggotakan 12 orang. Bakal dipilih ketua ya 1, wakil 2, dan orang ketiga bendahara. Nah, ada jabatan kan ya, maka dari itu kita pakai kasus permutasi. Jadi dari 12 orang kita mau ngepilih nih ya, milih 3 orang.
Tinggal masukin ke rumus, jadinya 12 faktorial per 12 kurang 3 faktorial sama dengan 12 faktorial per 9 faktorial. Nah, kalian jabarin aja nih yang atasnya ya. Tapi jabarinnya cukup sampai 9 faktorial aja. Kenapa? Karena di sini penyebutnya ada 9 faktorial juga, bisa coret-coret gitu. Sorry, ini ada 11-nya ke skip ya. Nah, ini tuh 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial ya. Jadinya kita dapat 12 kali 11 kali 10 ya. Yaitu kan 121 tambahin lagi 11 ya. Jadi 132 kali 10 atau 1320. Nah, kalau misalnya kalian belum lancar ngitungnya, nggak apa-apa, di outret dulu aja ya. Oke, next ada permutasi unsur yang sama nih. Ini tipe kedua dari permutasi ya. Jadi misalnya contoh paling seringnya sih ini. Jadi dari sebuah kata gitu ya, mau disusun ulang nih. Ya misalnya kita pilih yang ini aja deh. Nama kota ya, ini untuk kita jadiin sebagai contoh nih. Misalnya kota Mississippi. Dari kata Mississippi ini mau kita coba konstruksi ulang gitu jadi suatu kata yang lain. Itu kira-kira kita bisa nyusun berapa kata sih gitu ya, dimana susunan kata tersebut tidak harus selalu memiliki makna. Oke, kita coba kerjain ya. Cara ngerjainnya gimana sih ya? Kalau kalian ngelihat rumus ini kan kayak yang pusing gitu ya, padahal sebenarnya enggak juga. Pertama-tama kalian hitung dulu Mississippi ini ada berapa huruf. Oke, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10. Kalian tulis 10 faktorial di atas. Nah, kalian bagi sama ada berapa banyak yang hurufnya tuh sama gitu ya. Misalnya kita lihat dulu yang sama tuh ada huruf I. I itu di sini ada 3 ya. 1, 2, 3, 4. Sorry, 4 ternyata. Tulislah 4 faktorial di bawah. Kemudian apalagi yang sama? Oh, ada S ya. S-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 juga. Nah, tulislah 4 faktorial di bawah gitu. Masih ada yang sama nggak kira-kira? Oh, udah nggak ada ya. Nah, berarti cukup segini gitu. Tinggal kalian hitung aja tuh ya. Jadinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini bisa coret-coret ya. Nah, kemudian 4 faktorial itu jabarin aja gitu ya. Itu misalnya nih mau kalian jabarin juga boleh. 4 faktorial tuh sama aja kayak 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kayak gini. Tinggal coret-coret aja yang bisa kalian coret ya. Jadi 4 sama 8 bisa gitu ya. Ini jadi 2. 2 sama 2 juga bisa. 3 sama 6 gitu ya. Nah, next tinggal dikali-kaliin aja. 10 kali 9 itu 90. Kali 7 itu 630 ya. Oke, kita tulis dulu biar nggak lupa. 630 kali lagi sama 2 kali 5 tuh, yaitu 10 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 6300 gitu susunannya. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih? Ada yang terakhir tuh siklis nih, biasanya yang sering dipakai juga ya. Biasanya tuh kasus yang paling umum di permutasi siklis itu adalah ada meja bundar gitulah. Ya, jadi ada meja yang berbentuk bundar atau ada juga kata mengelilingi gitu ya. Kalau siklis tuh ciri umumnya udah pasti itu. Ya, kalau ada kata mengelilingi, kemudian meja berbentuk bundar, itu udah pasti permutasi siklis. Oke, let's say kita mau nyoba ngerjain yang B aja deh ya, biar nggak terlalu pusing gitu ya. Ini banyak banget yang dibahas. Oke, kita bahas yang B aja kalau gitu. Jadi ada sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak ya. Kita coba ilustrasiin dulu aja. Mereka tuh mengelilingi sebuah meja bundar ya untuk makan malam bersama. Nah, misalnya 4 orang anak itu ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ada si ibu ya, dan juga ada si ayah. Nah, dikatakan nih kalau di soal B ada syarat ayah dan ibu harus selalu duduk berdampingan. Artinya apa coba kalau harus selalu berdampingan? Artinya mereka berdua itu tidak terpisahkan gitu ya. Karena tidak terpisahkan berarti boleh dong ya. 2 orang ini, si ayah dan si ibu, kita jadiin sebagai 1 orang aja anggapannya gitu.
Nah, jadi sekarang tuh kasusnya udah bukan 6 orang ya, tapi jadinya 5 orang doang karena si ayah dan si ibu kita anggap satu kesatuan gitu. Jadi untuk cara mereka duduk ada sebanyak, nah tadi kan kehitungnya jadinya 5 orang ya. Nah, masukin ke rumus untuk permutasi siklis adalah n-1 faktorial. N itu banyak orangnya gitu ya. Banyak orangnya tadi kita anggap sebagai 5 ya, karena ayah dan ibu itu harus selalu berdampingan. Nah, apakah sampai sini cukup ngitung 5 kurang 1 faktorial aja? Ternyata enggak. Walaupun ayah dan si ibu itu dijadiin satu gitu ya, mereka tuh masih bisa tukar-tukar posisi. Bisa aja si ayahnya yang di sini, si ibunya yang di sini gitu. Jadi maka dari itu kita perlu kali lagi sama 2 faktorial di sini. Gitu ya. Itu untuk gonta-ganti kiri kanan antara si ayah dan si ibu gitu. Jadi sama dengan 4 faktorial kali 2 faktorial ya. 4 faktorial itu 24 kali 2 sama dengan 48 cara duduknya gitu ya. Oke, kemudian tema yang terakhir yaitu kombinasi. Nah, jadi yang ngebedain permutasi dan kombinasi itu adalah kalau permutasi itu ada jabatannya gitu ya. Kalau kombinasi dia nggak ada jabatannya, jadi diambil random aja gitu. Oke, sebagai contoh, misalnya pakai nomor 10. Dari 3 siswi dan 5 siswa akan dipilih 5 anggota untuk menjadi tim inti. Tentukan banyak susunan anggota jika. Nah, karena di sini tuh aku mau ngebahas sekalian sama aturan penjumlahan, jadi aku mau cobain untuk soal C aja deh, gitu ya. Jadi apa yang ngebedain untuk kasus-kasus perkalian dan juga kasus penjumlahan gitu ya. Oke, di sini kita beri catatan dulu sedikit, di mana di sini ada 3 siswi ya, dan juga 5 siswa. Ya, siswi itu yang cewek, yang siswa itu yang cowok gitu ya. Ini kan bakal dipilih 5 orang nih. Ya. Oke, tentukan banyak susunan jika ada syarat maksimal 2 siswi. Berarti menurut kalian 0 siswi boleh nggak? Oh, jelas boleh dong ya. Kan syaratnya maksimal ada 2 siswi. Oke, boleh. Kalau 0 siswi berarti sisanya harus cowok ya, berarti di sini ada 5 siswa yang bisa dipilih. Gitu. Nah, kemudian di sini aku mau kasih aturan penjumlahan. Nah, kenapa di sini tuh pakainya penjumlahan? Karena di sini kita bagi kasus per kasus gitu. Jadi kalau yang tadi misalnya yang sebelumnya ini kita kali 2 faktorial langsung karena emang ini satu kasus gitu ya, ini satu kesatuan kasus gitu. Tapi kalau misalnya yang ini perlu kita tambahin, itu karena kita harus pisah-pisah kasusnya gitu. Karena ada bisa 0 siswi, berarti bisa 1 siswi dong ya. Nah, berarti kan mau dipilih 5 orang, berarti milih 4 siswa sisanya. Gitu ya. Kemudian tambahin lagi sama ini 2 siswi. Berarti sisanya siswa ya, 3 siswa jadinya. Nah, tinggal dijumlah aja semuanya. Oh ya, aku belum ngasih ya rumus kombinasi di sini. Oke. Rumus kombinasi itu ini. Jadi, misal ada berapa orang mau dipilih sebanyak R, itu rumusnya lumayan mirip sama permutasi. Bedanya untuk si kombinasi dia ada R faktorial lagi di sininya, di penyebutnya gitu ya. Oke, tapi di sini aku mau ngasih sedikit cara curangnya nanti gitu ya. Ini jadi cara cepat ngitung kombinasi. Oke, 0 siswi dan 5 siswa. Berarti kita cuman perlu perhatiin dari 5 siswa itu kita mau milih 5 gitu ya. Jadi 5C5. Tambah kasus kedua 1 siswi nih. Kita mau milih 1 dari 3 siswi yang tersedia di sekolahnya. Kemudian karena ini masih satu kesatuan ya, 1 siswi dan 4 siswa, makanya dikali di sini. Dikali, nah dari 4 itu dari 5 itu mau dipilih 4 secara acak gitu ya, ini nggak ada jabatan. Tambah, ini 2 siswi itu berarti dari 3 yang ada, mau dipilih 2, kali siswanya ada 5, mau dipilih 3 gitu ya. Oke, kalau misalnya udah dipecah kasus kayak gini kan mungkin ngitung kombinasi bakal lama banget ya. Di sini aku mau ngasih tahu cara cepatnya sedikit. Dimana untuk kombinasi, nah mungkin di bawah sini aja. Nah,
Misalnya aku punya 5C2 gitu. Kalian cukup 5 kalian kaliin ke bawah sebanyak 2 kali ya. Jadi 5 kali 4 cukup sampai sini. Ya, 1 ada 2 gitu ya. Dibagi dengan 2 faktorial. Jadinya adalah 20 bagi 2 ya, 10 gitu. Contoh lagi, misalnya 6C4 gitu. Oke, ini sebenarnya kalian bisa curangin sedikit. Jadi 6 kurangin sama 4 dapat 2 kan ya. Jadi anggapannya sama aja kayak 6C2 gitu. Nah, jadinya 6 kalian kaliin ke bawah sebanyak 2 kali ya. Jadi 6 kali 5 bagi sama 2 faktorial sama dengan 30 bagi 2 ya. Jadinya 15 gitu. Kalau kalian cobain pakai rumus yang aslinya juga pasti menghasilkan yang sama gitu ya. Jadi ketemu polanya ya. Nah, 5C2 juga ini aku mau nunjukin hubungannya kayak yang tadi ya. 5 sama 2 selisihnya adalah 3 gitu. Jadi ya 5C2 tuh sebenarnya sama aja kayak 5C3 gitu. Kemudian ada lagi misalnya 7C4 gitu ya. Nah, ini kalian cari selisihnya kan 3. Itu sama aja kayak 7C3 gitu. Dimana cara ngitungnya tinggal 7 kaliin ke bawah sebanyak 3 kali ya. Sebanyak R kali. Jadi 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial. Nah, dimana 3 faktorial kan 6 ya. Coret aja. Jadi sama dengan 35. Nah, ini lumayan ngebantu ya kalau soal TKA. Jadi kalian ngerjainnya lebih cepat. Terutama di bagian PG gitu. Oke, misalnya 5C5. Ya, artinya kan 5C0 ya. Jadi 5 dikaliin sebanyak 0 kali. Wah, nggak bisa dong ya berarti. Intinya kalau misalnya ada berapa C berapa angkanya sama itu udah pasti 1 gitu ya. Udah pasti 1 gitu. Enggak, sorry. Jadi 5. Ya, sorry. Jadi 5 ini. Enggak ding, bener-bener 1, sorry. Ya, karena kalau misalnya kita hitung juga pakai rumusnya, ini jadi 5 faktorial per n min r kan 0 faktorial, ini 5 faktorial ya. Oke, coret-coret jadi 1 ya. Oke, sorry. Aku udah agak hilang fokus. Oke, kemudian di sini ada 3C1 itu udah pasti jadinya 3 dikaliin ke bawah sebanyak 1 kali bagi 1 faktorial, jadi langsung 3 gitu ya. Kali 5C4 itu anggapannya sama aja kayak 5C1 ini tuh. Dimana 5 kaliin 1 ke bawah ya. Jadi 5 per 1 faktorial yang artinya 5 juga gitu. Tambah 3C2 gitu ya. Sama aja kayak 3C1 dong ya. Nah, 3C1 itu ya 3 kaliin ke bawah sebanyak sekali bagi 1 faktorial tetap 3 kali 5C3 gitu ya. 5C3 itu sama aja kayak 5C2. Ya, jadi 5 kaliin ke bawah sebanyak 2 kali per 2 faktorial. Oke, kita hitung sekarang. Nah, ini udah habis ya. Dan jangan lupa 0 faktorial tuh 1. Gitu ya. 0 faktorial tuh 1. Jadi ini hasilnya 1 tambah 15 tambah. Nah, 3 kali 5 kali 4 tuh 20. Bagi 2 ya, jadinya 10. Oke, jumlahin lagi. Jadi 1 tambah 15 tambah 30. Atau sama dengan hasil akhirnya adalah 46 cara gitu ya untuk memilih timnya. Oke, untuk materi kombinatorika aku cukupin sampai sini. Untuk teman-teman semua, good luck buat TKA-nya ya. Jangan lupa banyak berlatih. Dan juga semangat belajarnya ya. Semoga dapat menghasilkan yang terbaik untuk TKA-nya. Terima kasih.